Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita membahas perkembangan besar di medan perang Gaza, di mana militer Israel atau IDF tengah menghadapi krisis peralatan tempur yang sangat serius. Tank-tank mereka rusak, suku cadang menipis, bahkan senjata bisa memicu kebakaran sendiri. Apakah ini tanda bahwa militer paling ditakuti di Timur Tengah kini sedang mengalami keruntuhan perlahan? Mari kita bahas secara utuh. Pada Jumat 6 Juni 2025, media Israel mengungkap kondisi mengejutkan di tubuh militer mereka. Harian Ma'arif mengutip langsung tentara, komandan, hingga perwira senior IDF. Mereka semua mengeluhkan kegagalan teknis dan logistik serius dalam operasi militer di Gaza. Contohnya, Brigade Lapis Baja ke-7 melaporkan krisis suku cadang tank. Komponen vital seperti mesin, rel tank, dan sistem kontrol nyaris habis. Suku cadang pengganti tidak tersedia. Dalam salah satu insiden baru-baru ini, sebuah meriam tank dari Brigade Givati mengalami overheat atau terlalu panas. Akibatnya, terjadi kebakaran besar di lingkungan Jabalia, Gaza Utara. Truk pemadam dikirim, namun ketika api padam dan konvoi kembali, mereka disergap oleh pejuang Hamas yang menanam bom rakitan. Hasilnya tragis, 3 tentara Israel tewas, 2 lainnya luka berat. Semua dimulai dari kegagalan teknis pada tank. Ini bukan hanya masalah alat, tapi menyangkut nyawa tentara. Seorang perwira senior IDF mengatakan, "Kami telah berperang hampir 2 tahun, dari Gaza ke Libanon, lalu Suriah dan kembali lagi ke Gaza. Peralatan kami semakin menua dan tidak ada waktu untuk perawatan." Artinya, Israel tidak siap untuk perang berkepanjangan. Tank, kendaraan lapis baja, artileri, semuanya digunakan terus-menerus tanpa perawatan layak. Ini bukan hanya masalah Brigade 7. Menurut Ma'arif, semua unit tempur reguler IDF, divisi lapis baja, artileri hingga infanteri terkena dampaknya. Lalu, bagaimana mungkin negara sekuat Israel mengalami hal ini? Ada 2 alasan utama. Durasi perang yang tak terkendali. Sejak Oktober 2023, Israel terus menggempur Gaza, sambil juga menghadapi front Lebanon dan ancaman dari Iran. Stok suku cadang menipis. Stok militer tidak pernah dirancang untuk perang 2 tahun non-stop. Setiap komponen tempur punya usia pakai. Saat ini, IDF mulai menembus batas usia itu. Apa dampaknya? Moral tentara mulai goyah, efektivitas pertempuran terganggu, dan paling berbahaya, Hamas dan kelompok lain mencium kelemahan ini. Dalam konflik seperti ini, kelelahan logistik bisa jadi senjata yang paling mematikan. Tank yang tidak bisa menembak sama dengan target empuk. Israel saat ini juga terisolasi secara politik. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant atas kejahatan perang. ICJ mengadili Israel atas dugaan genosida di Gaza. Dengan tekanan luar biasa di luar negeri dan peralatan militer yang makin ringkih di dalam negeri, apakah ini fase awal keruntuhan kekuatan militer Israel? Sementara peralatan tempur Israel makin rusak, Gaza mengalami kehancuran kemanusiaan yang luar biasa. Hampir 54.700 warga Palestina tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak.
Lebih dari 2 juta orang kini terancam kelaparan. Badan-badan kemanusiaan internasional terus memperingatkan, namun gencatan senjata belum tercapai. Sejak berdirinya Israel, militer adalah simbol kekuatan dan kebanggaan nasional. Tapi kini, krisis teknis dan logistik menggerogoti jantung kekuatan itu dari dalam. Tank tidak bisa bergerak, meriam rusak, dan senjata menyebabkan kecelakaan tragis. Apakah ini sinyal bahwa mesin perang Israel sudah kelelahan? Apakah Hamas dan kelompok perlawanan lain akan memanfaatkan celah ini untuk memukul balik? Situasi di Gaza bukan hanya soal kekuatan versus kelemahan. Ini juga tentang ketahanan, logistik, dan siapa yang mampu bertahan lebih lama. Bagaimana pendapatmu? Apakah Israel masih sanggup melanjutkan operasi di Gaza dengan kondisi peralatan yang rusak parah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari zona konflik dunia.